Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning friend. How are you today? Alhamdulillah I'm fine too. Ya friends, pada kali ini kita akan belajar tentang ulul azmi. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim untuk mengawali materi ini. Allah menciptakan 25 nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Tetapi ada 5 nabi yang dipilih oleh Allah sebagai Rasul dan Nabi ulul azmi, tanpa mengecilkan peranan nabi-nabi yang lainnya. Apa sih ulul azmi itu? Ulu artinya memiliki, azmi artinya tekad atau kuat. Oleh karena itu, mari kita belajar bersama-sama dan kita telaah materi-materi pada berikut ini. Rasul-rasul ulul azmi berdasarkan Al-Quran surat Al-An'am ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundzirin. Wa man amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Dan tidaklah kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberikan kabar gembira dan memberikan kabar peringatan. Barang siapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka tak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak ada pula mereka bersedih hati. Siapa rasul itu? Rasul adalah seorang laki-laki yang menerima wahyu dari Allah untuk diri sendiri dan diutus menyampaikan kepada para umatnya. Tugas-tugas Rasul: memimpin manusia agar hidup bahagia dan sejahtera saat di dunia dan di akhirat kelak. Agar tugas tersebut berhasil dilaksanakan, Allah memberi keistimewaan para Rasul berupa beberapa sifat yang dikenal dengan sifat wajib bagi Rasul. Pertama, siddiq. Siddiq artinya benar. Para Rasul benar menyampaikan wahyu Allah dengan benar dan baik. Yang kedua, amanah. Amanah artinya Rasul menyampaikan wahyu-wahyu Allah dengan baik dan benar sesuai dengan perintahnya. Yang ketiga adalah tabligh. Tabligh menyampaikan perintah Allah dengan baik dan benar. Dan yang terakhir adalah fatonah, cerdas. Rasul sangat cerdas karena harus menerima wahyu, bahasa dari Allah untuk disampaikan kepada para makhluknya. Definisi Rasul ulul azmi: Rasul-rasul yang memiliki keteguhan, tekad, ketabahan, dan kesabaran yang sangat kuat. Nama-nama Rasul ulul azmi: pertama, Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat, Nabi Isa alaihissalam. Dan terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh alaihissalam adalah nabi keturunan ke-10 dari Nabi Adam alaihissalam. Tantangan dakwanya adalah berdakwah selama 950 tahun di wilayah Armenia, namun umatnya termasuk anaknya tetap ingkar. Bahkan istrinya juga ingkar. Beberapa umatnya mencemooh dan mengejek seruan Nabi Nuh alaihissalam. Dan yang paling menyakitkan adalah Nabi Nuh alaihissalam dianggap gila oleh kaumnya dan sangat sedikit sekali pengikutnya. Sifat keteladanannya: teguh dan sabar dalam bersyukur dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam hidup pada masa Raja Namrud, dikenal sebagai julukan
Abul Anbiya atau bapaknya para rasul. Tantangan dakwahnya pernah dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud karena menghancurkan berhala. Namun Nabi Ibrahim diselamatkan Allah dari api tersebut. Pernah diperintah oleh Allah agar menyembelih putranya yang bernama Nabi Ismail AS, padahal dia menunggu sekian lama untuk memiliki putra yang soleh. Sifat keteladanannya berani dan patuh dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam hidup pada masa Raja Fir'aun yang hendak membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir ke dunia karena khawatir kelak akan mengalahkan kekuasaannya. Tantangan dakwanya menghadapi perlawan dari ayah angkatnya, yaitu Raja Fir'aun yang menentang dakwanya. Dikhianati oleh pengikutnya yang bernama Samiri, mengajak umat Nabi Musa yang lainnya untuk menyembah patung sapi. Sifat keteladanannya tetap menegakkan tauhid meski banyak rintangan dan meyakini adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa alaihissalam memiliki banyak mukjizat untuk membuktikan kerasulannya kepada umatnya. Namun jumlah pengikutnya hanya 12 orang yang disebut dengan kelompok Hawariyun. Tantangan dakwahnya pernah dianggap Tuhan oleh kaumnya. Dakwahnya ditantang oleh penguasa kerajaan dan pendeta Yahudi sehingga terancam kehidupannya dan diancam dibunuh dan disalib. Salah satu pengikutnya mengkhianatinya yang bernama Yudas Iskariot. Yudas Iskariot menunjukkan tempat persembunyiannya kepada pihak yang menentang dakwahnya. Sifat keteladanannya menjaga kehormatan orang tua, menegakkan tauhid, serta suatu kebenaran meski banyak tantangan. Nabi Muhammad SAW terlahir di tengah-tengah masyarakat jahiliyah, namun sejak kecil dia sudah menunjukkan sifat dan akhlakul karimah yang baik. Tantangan dakwahnya ditantang oleh orang-orang kafir Quraisy di kota Mekah. Mereka meludahi, melempari kotoran kepada Nabi Muhammad, bahkan selanjutnya mengancam hendak membunuh Nabi serta memboikot ekonomi umat Islam. Musuh yang paling utama adalah saudara-saudara sendiri, Abu Jahal, Abu Lahab, dan yang lainnya. Sehingga Nabi Muhammad memutuskan mengajak umatnya untuk hijrah ke kota Madinah. Sifat keteladanannya jujur, tabah, sabar, bertanggung jawab, pekerja keras, pemaaf, serta menyayangi anak yatim, dan akhlakul karimah yang lainnya. Contoh-contoh sikap meladeni sikap Rasulul Azmi: teguh dan sabar dalam belajar, teguh dan sabar dalam beribadah, teguh dan sabar dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah, teguh dan sabar dalam mematuhi orang tua dan peraturan lainnya, serta teguh dan sabar dalam pergaulan dengan teman-temannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah selesai materi Ulul Azmi kita pelajari bersama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bisa meladani perjuangan para Rasul dan Nabi dalam kehidupan sehari-hari, dan kita menjadi orang yang soleh, yang disayang oleh Allah, dan menjadi insan kamil pada posisi kedudukan yang mulia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.